Upaya bahu-membahu memutus penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan semua elemen yang ada di Sumatera Barat. Rabu pagi, pemerintah Provinsi Sumbar kembali menerima bantuan berupa 200 wastafel dari Satuan Tugas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat. Penyerahan 200 wastafel ini dilakukan di kantor BPBD Sumbar. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman, Wakil Satgas Bencana Nasional BUMN Sumbar Iskandar, serta sejumlah pihak dan elemen lainnya. Wastafel atau sarana pencuci tangan ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masa pandemi ini. Seperti yang diketahui, mencuci tangan merupakan salah satu langkah untuk memutus penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana pencuci tangan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Terlebih saat ini Sumbar memasuki new normal, di mana aktivitas dan pelayanan publik kembali dibuka sehingga rentan terhadap penyebaran jika segala protokol kesehatan tidak disediakan. Kembali penyerahan 200 wastafel oleh Satgas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat. Gubernur Sumbar didampingi oleh Kalaksa BPBD Sumbar menerima langsung bantuan 200 wastafel tersebut. Atas nama pemerintah Provinsi Sumbar, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih. Menurut Gubernur, wastafel ini dinilai akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah masa pandemi ini. Bantuan ini selanjutnya akan diserahkan ke PBBD Sumbar untuk didistribusikan ke tempat atau lokasi yang membutuhkan. Sejumlah lokasi tersebut diantaranya adalah seperti perkantoran SKPD, pasar, sekolah, ruang publik, tempat ibadah, serta pelayanan masyarakat lainnya. Ini tentu pertama mengucapkan terima kasih kepada BUMN atau khusus Satgas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat karena telah begitu banyak peduli kepada kita di Sumatera Barat. Sebelum ini juga beberapa banyak dukungan dan hari ini ada 200 tempat wastafel ya, cuci tangan yang kita nanti sebarkan ke daerah-daerah juga di provinsi dan di kota juga. Tentu nanti kita bagikan bisa ke masjid, bisa ke pasar, bisa ke kantor-kantor dan sekolahan juga sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat karena kita tahu betul dalam protokol kesehatan yang disyaratkan masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah ini masker udah pakai semua, pribadi kalau cuci tangan mestinya memang disiapkan oleh lembaga atau pemerintah atau instansi. Jadi saya rasa ini bagus dan mudah-mudahan nanti akan ditambah lagi oleh BUMN untuk kebutuhan kita yang ke depan. Selama masih ada COVID, kita akan terus dalam situasi waspada terhadap COVID. Untuk pelaku wisata itu di mana titiknya, Pak? Pelaku wisata banyak. Tiap kota kabupaten sudah memutuskan membuka wisatanya dari mulai hari Senin kemarin. Terus Selasa ada Rabu ini, sudah hampir semuanya dibuka, kecuali kolam renang. Itu berarti kota pemandian belum dibuka karena masih menunggu protap. Itu berarti kita melakukan subsidi berarti, Pak? Anggarannya besar itu? Berapa? Kan cuma sekali, swab itu cuma sekali. Walaupun di Bukit Tinggi aja itu 500-an untuk pelaku wisata, nggak ada masalah. Kenapa kita membedakan yang masuk jalur darat dan udara, Pak? Sementara darat hanya Ya, rapid kalau test. darat, Anda ini kan begini nih daratnya, bisa nggak pakai APD begini? Itu ini kan pakai tenda di darat. Ya maksudnya di pintu masuk darat hanya di rapid test, bukan di swab. Nggak bisa, swab itu kan mesti pakai APD. APD itu luar biasa panas. Kita aja nggak pakai APD ini udah panas nih. Dan kemudian di darat itu 24 jam. Kalau di airport tidak. Satu hari satu pesawatnya, ruangan ber-AC. Yang di swab paling banyak cuma 50 satu pesawat saat ini. Karena 2 hari sekali. Jadi orang yang datang itu terjadwal. Misalnya nanti pesawat datang jam 1 hari ini, jam 10 dia berangkat ke airport. Selesai jam 1 hanya 50 orang di swab, selesai dibawa ke lab, pulang. Besok nggak ada, besok lagi ada. Nah kalau darat gimana?
Kan 24 jam. Mau pakai APD 24 jam, yang datang ribuan. Dan perlu diingat, Menteri Perhubungan saat ini hanya dengan rapid test. Gubernur Sumbar Irwan mengatakan bahwa dalam keadaan pandemi seperti sekarang, sesuai dengan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan terus kita sosialisasikan. Saat ini Provinsi Sumatera Barat membutuhkan 2.000 lebih alat pencuci tangan atau wastafel. Bantuan tersebut selanjutnya juga akan didistribusikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatera Barat. Bantuan tersebut diterima sebanyak 165 unit wastafel, sedangkan 35 unit telah lebih dulu diberikan oleh Satgas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat. Dalam masa pandemi ini, pelaksanaan protokol kesehatan adalah bagian terpenting dalam memutus penyebaran suatu wabah termasuk COVID-19 sendiri. Selain itu, saat ini Sumatera Barat memasuki tatanan normal baru atau yang dikenal dengan new normal. Aktivitas masyarakat kembali dimulai, pelayanan publik kembali dibuka, transportasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, new normal mesti dibarengi dengan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan agar tidak menjadi potensi dalam penyebaran COVID-19 tersebut. Selain menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, tentunya mesti juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, salah satunya alat pencuci tangan ini. Oleh sebab itu, kehadiran 200 wastafel yang nantinya akan didistribusikan oleh BPBD Sumbar ini akan sangat membantu terhindar dari penyebaran COVID-19. Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan, penyaluran wastafel ini akan dilakukan tepat sasaran. Pastinya wastafel ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang dinilai sangat membutuhkan keberadaan sarana tersebut. Selain itu, wastafel ini juga akan disalurkan ke SKPD-SKPD yang juga tidak lepas dari upaya memutus penyebaran COVID-19. Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman juga mengungkapkan, karena kebutuhan wastafel untuk Sumbar sekitar ribuan wastafel, pengajuan dan pemenuhan kebutuhan tersebut masih terus diajukan dan diupayakan. Di samping itu, Sumbar juga membutuhkan APD atau alat pengaman diri untuk beberapa waktu ke depan. Erman Rahman berharap kebutuhan APD untuk Sumbar terpenuhi hingga Desember nanti. Sementara itu, untuk 35 wastafel yang lebih dahulu diserahkan Satgas Bencana Nasional BUMN telah tersalurkan, salah satunya ke Kota Padang. Nah, kita kan sekarang melakukan inventarisasi. Kita inventarisasi pertama tentu kita penuhi kebutuhan provinsi seperti perkantoran, tempat ibadah. Nah, nanti tentu kita langsung ke kabupaten kota. Kalau terjadi kekurangan, ini akan kita tambah. Nah, tadi BUMN sudah siap untuk menambah 100 unit tadi. Nah, itulah kita tunggu. Di samping itu nanti tentu kita siapkan juga dari APBD kita melalui BPT. Kalau memungkinkan, kita tambah lagi minimal 300 lagi. Ya. Yang 35 kemarin kan ada diskusi. Yang 35 itu ke Kota Padang dan ada juga beberapa kabupaten kota. Itu langsung didistribusikan oleh BUMN.
Nah, yang kita terima pada hari ini 195. Nah, inilah akan kita lakukan realisasi kebutuhan masing-masing SKPD maupun tempat ibadah. Sekolah-sekolah akan ada, Pak. Nah, sekolah-sekolah nanti itu akan ada penambahan. Itu tadi Pak Gubernur menyampaikan kepada KKUN, mohon kiranya berkenan ini untuk ada penambahan. Nah, penambahan itu tentu kita tempatkan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Ya. Selain sampelnya apa kebutuhan kita ke depan? Nah, kebutuhan kita ke depan tentu kita dalam menghadapi new normal ini setidaknya APD. Ya, nah itulah nanti kebutuhan APD kita itu kita usahakan sampai untuk bulan Desember yang kualitas premium, ditambah juga nanti yang medis. Ya. Itu akan ada pengajuan Bang. Akan ada pengajuan tahap berikutnya. Sementara itu, Wakil Satgas BUMN Iskandar mengungkapkan bahwa bantuan wastafel tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat saat COVID, tetapi untuk jangka panjang. Ia menambahkan wastafel ini sendiri dipesan melalui Politeknik Negeri Padang dengan harga yang relatif murah namun dengan kualitas yang bagus. Bukan hanya wastafel, selama masa pandemi Satgas BUMN juga telah menyerahkan berbagai lainnya seperti APD, sembako, ventilator, dan tes swab untuk 2.000 lebih sampel. Kegiatan tersebut tidak lepas dari upaya Satgas BUMN yang akan selalu hadir dalam setiap bencana di Sumbar. Bukan hanya dalam masa pandemi COVID-19 ini saja, Satgas BUMN akan hadir selalu dalam bencana apapun seperti yang selama ini telah dilakukan di segala penjuru di tanah air. Kita sudah buat 200 unit. Ya, udah kita serahkan melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang Kota Padang itu sudah kita serahkan. Nah, ini mudah-mudahan kalau wastafel ini tidak hanya COVID, setelah COVID pun ini bisa bermanfaat untuk kebiasaan hidup bersih. Makanya kami di BUMN berpikir untuk jangka panjang, untuk selanjutnya. Ini pesan di mana? Ini di Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang. Jadi yang bikin ini adik-adik mahasiswa yang tidak bisa magang karena COVID-19 ini, mereka ditarik ke kampus. Nah, oleh kampus ini yang diberdayakan supaya kalian tetap ada kegiatan, maka kita pesan melalui mereka. Makanya ini agak murah dan kualitasnya bagus. Jadi pemberdayaan adik-adik mahasiswa juga. Selain wastafel, apa aja kegiatan kalian di COVID? Udah banyak sekali, APD, sembako, wastafel, dan ventilator. Itu sudah seluruh kebutuhan swab BNI itu 3.000 ya, 2.000 orang. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat dalam suasana bencana COVID-19 ini, BUMN melalui Satgasnya akan ikut hadir. Sampai kapan? Sampai, dan ini adalah Satgas bencana, jadi tidak hanya bencana COVID ya. Apapun bencana yang ada di Sumatera Barat ini, Satgas akan hadir insya Allah. Karena ini adalah salah satu amanat negara yang kita emban. Insya Allah nanti kita lihat kalau Pak Gubernur menyurati kita akan coba tambah sesuai kebutuhan. Selama ini kemana aja di? Ke kabupaten kota sudah, ke Kota Padang, ke beberapa daerah sudah kita salurkan. Nah, selebihnya akan kita salurkan oleh BPBD ini. Karena beliau yang mungkin lebih tahu di mana sesungguhnya yang sangat dibutuhkan. Semoga dengan keterlibatan berbagai elemen di Sumbar menjadi kekuatan bagi Sumbar untuk terlepas dari pandemi wabah COVID-19 ini. Tentunya seandainya semua pihak terus bahu-membahu dalam menghadapi masa sulit ini, bukannya tidak mungkin Sumbar akan menjadi salah satu provinsi yang keluar dari wabah yang kini telah memakan ribuan korban tersebut. Sumbar kuat, terbebas dari corona.